memandikan jenazah merupakan salah satu kewajiban bagi orang yang hidup. Kewajiban tersebut bersifat fardu kifayah yang cukup dilakukan oleh sebahagian saja. Namun demikian, bagaimana hukum orang haid dan junub memandikan jenazah tersebut? Apakah sah? Dan kewajiban memandikan jenazah menjadi gugur untuk yang lain. Adalah bagi orang yang junub sah memandikan jenazah dan bisa menggugurkan kewajiban tanpa ada kemakruhan. Tidak hanya orang yang junub, orang yang sedang haid dan nifas juga bisa memandikan jenazah selama memenuhi syarat-syarat di dalam memandikannya, semisal meratakan air ke seluruh badan si mayit. Ini pernah diutarakan oleh Imam Ramli Asy-Syaghir di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, di mana beliau menyebutkan yaitu wa wassalul junubu wal haidu maita bila karahati li'annahuma tahirani fakana kaghairihima. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya, orang yang junub dan orang yang berhaid boleh memandikan mayit tanpa ada makruh bila karahati, tidak ada kemakruhan. Li'annahuma, kata beliau, tahirani fakana ghairihima, karena keduanya suci, tidak najis, maka keduanya tersebut sama dengan yang lain. Begitu juga dikomentari oleh Syekh Imam Shibli Al-Malisi di dalam kitab Nihayatul Muhtaj juga. Beliau menambahkan bahwa wa yumassalu junubu wal haidul mais bila kirahah ay wala ma'a wujudin ghairihima. Itu penambahan beliau. Bagi orang yang menjunub ataupun orang berhaid dan nifas boleh memandikan mayit dalam kondisi apapun, baik di tempat diselenggarakan itu ada orang yang lain yang tidak junub ataupun tidak junub. Dan orang yang junub, kata beliau, dan haid boleh memandikan mayit tanpa ada kemakruhan. Ay walau ma'a wujudi ghairihima, artinya meskipun di saat yang sama ada orang yang tidak junub atau haid. Akan tetapi dalam kitab Syarah Muhtaj, Syekh Imam Nawawi menukilkan pendapat yang memakruhkan, di mana di dalam pendapat tersebut dikomentari oleh Syekh Hasan Al-Basri dan juga ada yang lainnya, sebagaimana pernah disebutkan di dalam kitab Kanzul Gharibin. Di sana disebutkan bahwa makruh bagi orang yang berhaid, berjunub dan bernifas memandikan jenazah. Adapun alasan yang diajukan oleh pendapat yang memakruhkan, antara lain mereka mengatakan bahwa malaikat tidak bisa menghadiri ke rumah si mayit tersebut disebabkan oleh orang junub dan haid. Ini diutarakan juga oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Wajib biman'ihima lil malaikati rahmati fil khabari sahihi annal malaikata la tadkhulu baitan fihi junubun. Jadi argumentasi mereka yang memakruhkan sebab keduanya orang berhaid dan orang berjunub bisa mencegahkan malaikat rahmat untuk menghadiri ke rumah tersebut. Itu sebagaimana dikutipkan di dalam hadis, annal malaikah la tadkhulul baita fihi junub. Sesungguhnya malaikat
tidak akan masuk ke rumah atau ke suatu rumah yang ada di dalam rumah tersebut orang berjunub. Maka itulah dimakruhkan oleh sebahagian para ulama yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, yaitu dalam kitab Syarah Muhadzab. Namun demikian, dari dua paparan pendapat tersebut bisa dikompromikan bahwa orang yang junub ataupun orang haid dan nifas tetap boleh memandikan jenazah dan juga bisa menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Tapi hanya saja mereka berbeda pendapat apakah hukumnya makruh atau tidak. Hanya di situ ada tentang kemakruhan dan tidaknya makruh. Kendati pun alangkah baiknya bagi orang yang memandikan jenazah itu diharapkan untuk suci atau sedang suci. Itulah sekilas pandangan hukum orang berhaid dan junub dalam rangka memandikan jenazah. Wallahu a'lam.